Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham Same, kedua saham Asri, dan yang ketiga Becap, dan keempat yaitu saham Elsa. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Same. Saham Same hari ini naik 0,48% ya di harga 422. Bagaimana dengan prospek saham Same? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah merapat ya, tapi belum menentukan arah ya, apakah akan korslen ke atas atau ke bawah. Kalau dilihat dari MACD-nya juga garisnya belum korslen ke atas ya, didukung dengan volumenya yang masih merah, itu artinya saham Same secara MACD masih dikuasai oleh para seller. Kalau dilihat dari grafiknya ya, saham Same ini masih dalam fase uptrend ya, masih aman. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham Same ini. Kalau untuk support ya, yang pertama yaitu di 400. Harga 400 ini merupakan area golden ratio-nya ya. Apabila kedepannya saham Same ini mampu ya untuk breakdown di area golden ratio-nya ini, yaitu di harga 400, kemungkinan besar saham Same akan melanjutkan downtrend-nya ya. Tapi kalau kita lihat ya, posisi sekarang, kita lihat ini ya, di sekitaran tanggal 7 April dan 11 April saham Same mampu ya untuk mantul di area golden ratio-nya. Itu artinya apa? Saham Same ini memiliki potensi ya untuk balik arah ya atau melanjutkan uptrend-nya. Suatu saham ya apabila masih mampu bertahan di area golden ratio-nya ya, saham tersebut berpeluang ya atau berpotensi untuk balik arah ya. Kalau dilihat dari historinya juga ya, sekitaran 3 Februari ya, sampai 4 Februari 2022, saham Same ya tidak mampu untuk breakout ya di area golden ratio-nya ini, yaitu di harga 400, sehingga saham Same melanjutkan downtrend-nya ya ke bawah. Di tanggal 11 Maret 2022 juga saham Same mencoba untuk breakout ya di area golden ratio-nya, tapi tidak mampu juga ya, dan akhirnya turun lagi ke bawah. Dan di tanggal 24 Maret 2022, akhirnya saham Same mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya, sehingga saham Same ini melanjutkan uptrend-nya. Setelah naik ya di harga tertingginya di 458, saham Same ini koreksi ya lagi ke bawah dan menguji area golden ratio-nya, dan akhirnya saham Same mantul ya atau rebound. Kalau dilihat di pedagang terakhir ya, saham Same mencoba untuk menembus resistennya ya, yaitu di 426. Semoga saja pedagang berikutnya saham Same mampu ya untuk breakout di 426. Ini merupakan resisten pertama ya. Yang kedua yaitu di 458, ini merupakan resisten tertingginya ya. Untuk teman-teman yang trading di saham Same ini ya, untuk memperhatikan support ini ya, yang pertama yaitu 400. Ketika saham Same ini turun ya, kalau dilihat dari peluangnya, seandainya dia turun ya menuju area golden ratio-nya sekitaran 5,41% ya untuk loss-nya ya. Untuk teman-teman ya, perhatikan perdagangan berikutnya. Apabila dia menunjukkan tanda-tanda koreksi, sebaiknya jangan dulu masuk ya. Sebaiknya tunggu di area golden ratio-nya ini, yaitu di harga 400 ya. Seandainya di sini juga breakdown ya, silakan teman-teman tunggu di support keduanya 382 dan support ketiganya itu 364. Tapi apabila dia breakout ya lagi di 426-nya ini, resisten pertama, silakan teman-teman masuk secara bertahap ya. Karena berikutnya dia akan menguji resisten yang paling penting ya, yaitu di harga tertingginya. Seandainya 458 ini atau resisten keduanya ini mampu untuk di breakout ya, artinya saham Same membentuk
puncak baru ya di candle-candle berikutnya. Sekian ya pandangan saya tentang saham Same. Silakan teman-teman yang trading di saham Same ini untuk mencermati ya support dan resistennya agar masuk dan exitnya tepat ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua, itu saham Asri. Saham Asri, perdagangan hari ini naik ya 1,83% di harga 167. Bagaimana dengan prospek saham Asri? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya, sudah korselen ke atas ya, sudah di angka 20. Ini artinya saham Asri sudah bertenaga ya. Itu artinya sudah memberikan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang garisnya belum korslen ke atas ya, tapi volumenya sudah mulai memudar ya. Itu artinya sellernya sudah mulai berkurang. Kalau dilihat dari grafiknya, saham Asri ini dalam fase uptrend ya. Kalau dilihat dari candle terakhir ya, saham Asri ini sudah breakout ya di area golden rasionya ya, yaitu di 163. Itu artinya saham Asri ini berpeluang untuk balik arah ya, selama saham Asri ini masih mampu bertahan di area golden rasionya ya, yaitu di 163. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya. Kalau untuk support ya, yang pertama di 163 ya, ini merupakan support golden rasionya ya, selama saham Asri ini masih mampu ya bertahan di atas 163 di area golden rasionya, artinya saham Asri ini berpeluang ya untuk balik arah. Untuk support kedua yaitu di 158 ya, support ketiga yaitu di 153. Untuk resistennya, yang pertama yaitu di 171 dan yang kedua yaitu di 180. Ini merupakan resisten ya. Harga tertingginya yaitu di 6 April 2022. Untuk teman-teman ya yang mencermati saham Asri ini, untuk memperhatikan ya support golden rasionya ini di 163 ini. Kalau perdagangan berikutnya saham Asri masih mampu ya bertahan di area golden rasionya, silakan teman-teman masuk secara bertahap ya. Tapi apabila saham Asri ini mampu ya berikutnya untuk breakdown di area golden rasionya, silakan teman-teman cut loss dulu ya dan menunggu di support-support berikutnya ya. Daripada tidak memasang cut loss, nanti teman-teman loss-nya terlalu dalam. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Asri ini. Kita langsung saja lanjut ke saham yang ketiga, yaitu saham Becap. Saham Becap, perdagangan hari ini naik 4,92% ya di harga 256. Bagaimana dengan prospek saham Becap? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, belum korslen ya, tapi sudah merapat. Masih di area oversold ya, belum memasuki angka 20, artinya saham Becap ini belum memiliki tenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya belum korslen ke atas ya, apalagi dilihat dari volumenya yang masih merah, artinya saham Becap ini masih dikuasai oleh para seller ya. Kalau dilihat dari grafiknya secara menyeluruh, saham Becap ini membentuk uptrend ya. Setelah uptrend, saham Becap ini sideways ya sebentar di atas area golden rasionya ya, yang ini di lingkaran sebelah kiri ini. Setelah itu naik lagi dan koreksi lagi ke bawah ya. Setelah itu koreksi lagi. Di perdagangan terakhir ya, saham Becap tidak mampu untuk breakdown ya di area golden rasionya, yaitu di 238. Ini merupakan kabar baik ya. Bila suatu saham tidak mampu untuk breakdown di area golden rasionya, itu artinya saham Becap ini memiliki potensi untuk balik arah ya. Selama saham Becap ini masih mampu di atas golden rasionya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham Becap ini. Kalau untuk support ya, tentu saja di area golden rasionya ya, yang tidak mampu di breakdown hari ini, 238. Untuk support kedua yaitu di 202. Yang ketiga yaitu di 166. Kalau
resistennya. Yang pertama yaitu di 288, resisten kedua yaitu 354. Ini merupakan harga tertinggi ya di 24 Maret 2022. Oke, kita lihat dulu historinya di mana area golden ratio-nya ini sangat kuat ya secara histori. Seperti yang saya jelaskan tadi, saham BCAP sempat sideways ya di atas area golden ratio-nya setelah naik ya di harga tertingginya yaitu di 316. Saham BCAP ini koreksi ke bawah ya dan menyentuh area golden ratio-nya. Setelah di area ini saham BCAP tidak mampu untuk breakdown ya dan akhirnya rebound ya, naik lagi sampai harga tertinggi di 354 dan akhirnya koreksi lagi ya ke bawah, koreksi lagi, dan di perdagangan terakhir saham BCAP mencoba untuk breakdown ya tapi tidak mampu. Itu artinya area golden ratio-nya ini cukup kuat ya. Oke, untuk teman-teman yang trading di saham BCAP ini silakan masuk ya secara bertahap. Apabila saham BCAP ini masih mampu di atas area golden ratio-nya. Seandainya ya stokastiknya sudah crossline dan memasuki area 20 didukung dengan MACD-nya ya yang volume merahnya sudah mulai berkurang dan didukung dengan net buy ya transaksi asing, silakan tambah lagi ya. Saham BCAP masih dalam fase uptrend ya, belum menunjukkan tanda-tanda downtrend. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BCAP ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham Elsa. Saham Elsa perdagangan hari ini naik ya 4,17% ya di harga 300. Bagaimana dengan prospek saham Elsa? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ke atas ya, sudah masuk angka 20, artinya saham Elsa ini secara stokastik sudah bertenaga ya. Kalau dilihat dari MACD-nya ya, sudah menunjukkan tanda-tanda mau crossline ya, tapi belum crossline. Volumenya juga sudah mulai memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang ya. Hari ini juga asing net buy ya, 1,46 billion. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Elsa ya. Untuk support yang pertama yaitu di 292. Untuk support kedua yaitu di 276. Dan support ketiga yang terakhir yaitu di 250. Untuk resisten ya, yang pertama yaitu 306. Yang kedua yaitu 318. 318 ini ya merupakan area golden ratio-nya saham Elsa ya. Seandainya kedepannya saham Elsa ini mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya, di sanalah saham Elsa memiliki kecenderungan ya atau potensi untuk balik arah. Kalau dilihat dari historinya ya, resisten terkuat ini bisa dikatakan adalah area golden ratio-nya ini ya. Kita lihat historinya. Di sekitaran 10 Maret 2022 saham Elsa ya mencoba untuk breakout tapi tidak mampu. Setelah itu dia turun ke bawah ya dan mantul di harga support keduanya ya yaitu di 276. Ini juga support yang kuat ya. Ini juga historinya di sekitar Februari ya. Saham Elsa ini juga mantul ya di area support 276 ini. Dan yang kedua ya pengujian resistennya di tanggal 18 Maret 2022 ya. Saham Elsa juga tidak mampu untuk breakout ya. Setelah itu saham ini melanjutkan downtrendnya ya ke bawah. Dan hari ini saham Elsa mampu ya untuk breakout di resistennya 292 yang sekarang menjadi supportnya ya. Semoga saja ke depannya saham Elsa ini mampu ya untuk breakout lagi di resisten pertamanya 306 dan semoga saja mampu untuk breakout juga di area golden ratio-nya sehingga saham Elsa ini berpotensi untuk balik arah. Untuk teman-teman ya yang trading di saham Elsa ini, kalau secara indikator stokastiknya sudah mendukung ya.
Kalau dia di perdagangan terakhir menunjukkan tanda-tanda candle hijau lagi ya, silakan teman-teman masuk secara bertahap dulu ya, jangan all in dulu. Seandainya dia mantul, silakan teman-teman cut loss ya sesuai kemampuan. Seandainya nanti dia mampu ya breakout di 306 ini, di resisten pertamanya, silakan teman-teman tambah muatan lagi ya. Kalau mampu lagi breakout ya di perdagangan berikutnya di area golden ratio-nya, silahkan masuk lagi ya. Begitu caranya untuk menghindari kerugian yang cukup besar ya. Masuk secara bertahap. Jadi seandainya kebalikannya lagi, kita sudah beli di sini dan harganya ternyata turun, kita bisa cut loss ya. Tapi cut loss-nya kerugiannya kecil ya karena kita masuk secara bertahap. Oke ya. Sekian pandangan saya tentang saham Elsa. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.